Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke pertemuan keempat ya. Iya. Insya Allah ini pertemuan yang terakhir. Biasanya 5, 8 cepat sekali. Soalnya ini kitab yang masih tadi banget. Cepat. Kalau yang kayak Nukbah itu kan banyak tuh detail-detailnya. Nah, sekarang kita di pembahasan sahabat kan? Pembahasan sahabat. Kenapa di sini ada pembahasan sahabat? Karena kan kemarin yang kita pelajari bahwasannya ketika di isnad itu kan nanti sahabat terus rasul terus ya kan kayak gitu kan hadisnya gitu. Mata rantainya. Jadi kan itu sebagai mata rantai dari rawi tersebut. Nah, di sini as-sahabah. Apa itu sahabat? As-sahabi huwa man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jadi sahabat itu apa? Sahabat tuh yang bertemu Nabi dalam keadaan mukmin dan juga meninggalnya dalam keadaan mukmin. Meskipun sebentar, yang penting ketemu Nabi gitu. Tapi dalam keadaan nyata gitu, bukan dalam mimpi gitu. Wa hadza 'inda aktsar al-muhadditsin wa yara ba'dul usuliyyin syurutan ukhra la budda minha fi tahaqquq as-suhbah. Jadi kalau yang tadi kan itu menurut aksar muhaddisin kan, tapi ba'du usuliyin itu mempunyai syarat la budda minha fi tahaqquq as-suhbah. Terus habis itu, nah, apa ini la budda minha fi tahaqquq as-suhbah? Minha tul mujalasatihi lin nabi. Jadi harus duduk lama gitu bersama Nabi. Kan tadi syarat kalau yang secara umum itu yang penting udah ketemu sebentar aja. Tapi di sini kalau sebagian usulin mempunyai syarat tambahan, jadi harus duduk lama sama Nabi. Terus habis itu wa minha juga al-khuruj ma'ahu lil ghuzwa, jadi ikut perang. Terus wa minha riwayah al-hadis anhu, meriwayatkan hadis. Terus wal masyhur al-awal, tapi yang masyhur yang pertama. Jadi harus duduk lama dengan Nabi kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya ada latus sahabah. As-sahabah kulluhum udul, kan sahabat itu semuanya udul kan? Jadi dapat dipercaya dalam periwayatan hadis gitu kan. Kabiruhum wa sughiruhum, yang besar maupun yang kecil. La basa al-fitan amla ay syahida al-harb baina aliyin wa muawiyah au lam yashhadha bittifaq ahli sunnah ihsanan lizonni bihim, jadi mengikuti perang gitu. Wa nazaron ila ma tamahhada lahum minal ma'athiri minim tithali awamirihi ba'dahu wa fathihimul aqalim wa tablighihim indal kitab wa sunnah, kan menyampaikan sunnah lagi kan, wa hidayatuhum annas wa muazabatuhum ala sholati wa zakati wa anwa'i al-qurbat, kan juga mengerjakan sholat, zakat, dan macam-macam ibadah. Ma'asyaja'ah wal baro'ah wal karam, disertai apa keberanian, kecerdasan, kedermawaan, wal itar wal akhlak al hamidah allati lam takun fi ummah minal umam al mutaqaddimah, yang mana kan mempunyai akhlak yang baik yang tidak terdapat di umat-umat terdahulu mutaqaddimah. Begitu ya. Terus selanjutnya itu adilah adalah as-sahabah minal Quran wa sunnah. Jadi di sini disebutkan dalil-dalil terkait adalah sahabat tersebut dari Quran dan sunnah. Di sini wa adalah tuhum sabitah, kan Nabi itu mobilnya sabitah kan, tetapkan pasti. Maklumah bita'lidillahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihim lahum, kayak gitu. Nah, di sini apa? Di sini qala ta'ala wa kadzalika
kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami jadikan. Di sini tuh ayat ini kan turun pada zaman Rasul. Iya, pada zaman Rasul. Di sini untuk sahabat kan, ummatan wasaton, yang mana menjadikan umat tengah, umat yang tengah kan, maksudnya di sini adil kayak gitu. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, untuk apa? Agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi di sini maksudnya Allah itu kan menjadikan umat Nabi Muhammad, terutama para sahabat ini, sebagai umat yang adil dan terpilih kayak gitu. Terus wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Terus habis itu ayat selanjutnya, wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Di sini kuntum sahabat. Di sini sahabat sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi. Jadi Allah menjadikan umat Nabi Muhammad itu, khususnya para sahabat itu, sebagai umat yang terbaik. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Di sini Nabi Muhammad itu kan Rasulullah, utusannya Allah kan. Walladzina ma'ahu asyidda, dan orang-orang yang bersamanya asyidda wal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, namun penuh kasih sayang. Misalkan walladzina ma'ahu, di situ orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi itu kan para sahabat kayak gitu kan. Tapi kalau di tafsir yang lain tuh ada yang mentafsirkan walladzina ma'ahu, punya di situ Abu Bakar, asyidda wal kufar, terus bersama ubainahum Utsman, tarahum ruk'an sujada, Sayyidina Ali. Ayat selanjutnya. Terus habis itu amal ahadisu al-waridah fi tafdil as-sahabah fakathiratun. Adapun kalau dalil dari hadis itu banyak begitu kan. Wa nuridu syai'an minha. Nah, di sini disebutin. Yang pertama, al-awwal ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairukum qarni thumma alladhi yalunahum. Jadi khairukum qarni, yang terbaik itu pada zamanku, maksudnya sini zamannya Rasulullah. Thumma alladhi yalunahum, kemudian setelahnya, berarti kan zaman tabi'in kan. Terus atsani ma rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian tuh jadikan sahabat itu target cacian kalian itu setelah aku tiada. Faman ahabbahum fahibbuni ahabbahum. Terus jangan juga kalian itu ahab. Orang yang benar-benar mencintai Nabi itu pasti mencintai orang-orang yang berjuang bersamanya. Terus waman abghadahum fajuhudi abghadahum. Ketika kalian membenci sahabat, berarti kalian juga membenci Rasulullah. Waman adzahum faqad adzani. Begitupun ketika kalian membenci sahabat, berarti kalian yang menyakiti adzahum. Menyakiti sahabat berarti kalian menyakiti Rasulullah. Waman adzani faqad adzallahu waman adzallaha yusiku an yakhudhu. Terus barang siapa yang adzani, menyakitiku, maka kalian tuh menyakiti Allah kayak gitu. Terus habis itu dalil yang ketiga, as-salif
Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Ini untuk mengakidkan. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Jadi di sini maksudnya apa? Seandainya salah seorang dari kalian itu menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud gitu, itu tidak akan menyamai dengan satu timbangan pahala yang diberikan ini yang mereka infakkan. Soalnya kan mereka itu kan udah melewati jihad, caci maki. Jadi meskipun kalian pun menginfakkan banyak, itu tidak menyamai dengan ininya Nabi. Sahabat. Terus habis itu Arabi, terus dalil yang keempat, Marwahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tuwafuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha ala Allahi azza wa jalla. Jadi apa maksudnya di sini? Bahwa umat Islam itu adalah penutup dan pelengkap umat-umat terdahulu kayak gitu. Wal khamis Marwahu al-Bazzar an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwa an-nabiyyin wal mursalin. Bahwasanya Allah memilih sahabat dari semua alam semesta gitu ya. Jadi itu barusan dalil-dalil terkait adalah as-sahabat. Terus habis itu lanjut kita di maudhu selanjutnya itu awal man aslam minas sahabah. Siapa yang Islam dari awal Islam dari sahabat. Waqtalafa as-salaf fi awalihim Islam. Jadi di sini ada perbedaan pendapat terkait siapa yang pertama kali Islam dari sahabat tersebut. Qila Abu Bakar, wa qila Ali, wa qila Zaid bin Haritha, wa qila As-Sayyidah Khadijah, wa qila Bilal radhiyallahu anhum. Tapi di sini selanjutnya terus habis itu qala Ibnu Shalah, dikatakan Imam Ibnu Shalah bahwasanya wal awra an yuqal. Nah, lebih baik kalau kita mengatakan awal man aslama minar rijal al-ahrar. Jadi yang pertama kali Islam dari seorang rajul yang ahrar, yang merdeka itu Abu Bakar. Jadi di sini dikoitkan gitu. Terus habis itu wa minas sibyan awil ahdath Ali, yang dari kecil itu Sayyidina Ali. Terus habis itu wa minan nisa as-sayyidah Khadijah, wa minal mawali, dan dari budak yang telah dimerdekakan itu siapa? Zaid bin Haritha. Wa minal abid, dan dari budak itu Bilal gitu. Jadi dikaitkan kayak gitu. Terus habis itu ada duhum. Berapa jumlah dari sahabat? I'lam anna hasara as-sahabah radhiyallahu anhum bil adli wal ihsa muta'adzir. Jadi di sini tuh dari kita ketahui bahwasanya kalau lihat dari jumlah sahabat itu kan, kalau dari segi hitung itu, kalau kita menghitung itu tidak mungkin gitu kita menjumlahinya itu berapa kayak gitu. Ditafarraqihim fil buldan wal bawadi, karena kan mereka itu tersebar gitu kan dari berbagai negara dan juga kan dari bawadi, desa-desa kayak gitu, dari berbagai daerah gitu kan. Wa qad rawa al-Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan Imam Bukhari di sahih, di kitab sahihnya beliau, anna Ka'ab bin Malik qala fi qissah takhallufihi anna ghazwah Tabuk. Di sini bahwasanya Ka'ab bin Malik ini berkata dalam kisah tentang perang Tabuk, yang mana tapi di sini beliau itu nggak ikut perang. Takhallufihi wal muslimun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun wala yujma'ahum kitab hafiz. Jadi kan jumlah muslim itu bersama Rasulullah, berarti kan
sahabat kan yang bersama Rasulullah itu banyak, dan tidak ada buku yang emang di situ mengumpulkan jumlah dari sahabat itu berapa. Terus selanjutnya afdal as-sahabah, keutamaan dari sahabat tersebut. Qala al-Hafiz al-Iraqi fi syarhi alfiyatihi, dikatakan Hafiz Imam Iraqi dalam syarh alfiyahnya, ajma'a ahli sunnah ala anna afdal as-sahabah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam al-itlaq, secara mutlak itu bahwasanya kan ini siapa yang afdal sahabat kan, yang utama gitu kan, Abu Bakar, Suma, Umar. Berarti kan Abu Bakar terus Umar ya, itu yang alal itlaq. Terus habis itu wa mimman haka ijma'ahum ala dzalik, dan diantara yang menceritakan kesepakatan tersebut itu Abu Abbas Al-Qurtubi faqala wa lam yaktalif fi dzalika ahad min a'imma as-salaf wa wala al-khalaf. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat terkait hal tersebut, bahwasanya yang afdalus sahabat itu Abu Bakar, Umar, Umar. Terus habis itu qala, terus dikatakan juga wala mubalah di aqwal ahli tasyayyu wala ahli al-bid'ah intaha. Ya udah, kita tuh nggak perlu memperhatikan dari qaulnya ahli Syiah gitu dan ahli bid'ah kayak gitu. Wa qad haka Asy-Syafi'i wa ghairuhu, dikatakan Imam Syafi'i dan lainnya ijma' as-sahabah wa tabi'in ala dzalik. Dan juga ini kan dikatakan Imam Syafi'i wa ghairuhu ijma' as-sahabah wa tabi'in ala dzalik, atas hal tersebut. Qala Imam Al-Baihaqi fi kitab Al-I'tiqad rawaina an Abi Thawr an Abi Thawrin an Asy-Syafi'i qala makhtalafa ahadun min as-sahabah wa tabi'in fi tafdil Abi Bakar wa Umar wa taqdihima ala jami'is sahabah. Berarti kan tidak ada seorang pun itu yang ikhtilaf, yang berbeda pendapat terkait yang mengutamakan Abu Bakar sama Umar kan. Nah, wa in nama ikhtalafa, tapi di sini ada berbeda pendapat. Ikhtalafa man ikhtalafa minhum fi Ali wa Utsman intaha. Tapi di sini ada perbedaan antara Ali sama Utsman. Kalau tadi yang utama itu afdalus sahabat Abu Bakar sama Umar itu nggak ada berbeda pendapat. Tapi kalau dari segi Imam Ali sama Utsman, di sini ada ikhtilafal, ada perbedaan pendapat. Terus itu selanjutnya as-sabiqun al-awwalun. Siapa ini di sini yang as-sabiqun al-awwalun? Wa mimman lahum maziyah wa fatrun ala ghairihim. Terdapat keistimewaan kan. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansori. Bahwasanya kan as-sabiqun al-awwalun itu mereka kan dari muhajirin wal ansor. Waqtalafi fi al-murad bihim ala arba'ah aqwal. Di sini ada perbedaan ikhtilaf al-murad, perbedaan maksud atas 4 qaul. Faqilahum ahlu bai'ah ar-ridwan. Ada yang mengatakan bahwasanya as-sabiqun al-awwal itu orang-orang yang ahli bai'ah ar-ridwan. Terus habis itu dikatakan juga waqilahum alladzina shallu ala al-qiblataini. Jadi orang-orang yang emang sempat sholat di dua kiblat, kan di Baitul Maqdis sama di menghadap kiblat kayak gitu. Terus waqilahum ahlu badar, waqilahum alladzina aslamu qabla fathi Makkah. Jadi di sini ada berbeda pendapat terkait siapa sebenarnya as-sabiqunal awwalun. Terus habis itu al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. Di sini ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Wa mimman lahum maziyah wa fadlun ala ghairihim. Al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah hum siapa aja di sini? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Terus habis itu yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Terus yang kelima Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Thalha bin Ubaidillah. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus yang kedelapan ada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ke-9 ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 ada
Az-Zubair bin Awam. Kan ini karena mereka emang mempunyai pengorbanan yang banyak kan terhadap Islam. Wa maziyah haula annal bisyarah bil jannah ja'at lahum fi maudu wahid wa hadis wahid. Jadi mereka itu dalam satu majlis gitu loh masuk surga. Wa qad sabatat al bisyarah bil jannah li jumlah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka ashabi Badrin wa ahli al-Hudaybiyah wa Bilal wa Uqasyah wa ghairihim, kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya itu al-muftuna minas sahabah. Jadi orang-orang yang ahli berfatwa, kayak gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang emang alim kan, jadi mereka ahli berfatwa gitu. Wa mimman lahum maziyah wa fatlun ala ghairihim al-muftuna minas sahabah wa radhiyallahu anhum. Di sini wa Abdullah bin Abbas huwa aktsar as-sahabah fatwa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahu bi qawlihi Allahumma 'allimhu al-kitab. Jadi di sini Abdullah bin Abbas adalah orang yang memang aktsarus sahabah fatwa, yang banyak berfatwa. Karena di sini Nabi itu sampai mendoakan beliau Allahumma 'allimhu al-kitab. Ajirilah dia tentang kitab, tentang Al-Qur'an. Jadi sampai didoakan sama Nabi jadi gitu. Wal masyhur, dan yang masyhur an aktarohum fatwa mutlaqon sab'ah. Dan yang masyhur ini ada 7 orang. Yang pertama Abdullah bin Abbas kan tadi kan. Terus habis itu yang kedua ada Umar bin Khattab. Terus yang ketiga Ibnuhu Abdullah, anak dari Umar bin Khattab. Terus yang keempat ada Aisyah As-Siddiqiyah Ummul Mukminin. Terus yang kelima ada Abdullah bin Mas'ud. Yang keenam ada Zaid bin Thabit. Terus yang ketujuh ada Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang ahli fatwa dari sahabat. Terus selanjutnya itu akhir man mata minas sahabat, siapa yang meninggal terakhir dari kalangan sahabat. Akhir man mata minas sahabat mutlaqan, yaitu siapa? Abu At-Tufail Amir bin Wasilah alladzi mata sana mi'ah minal hijrah di Makkah. Beliau meninggal pada tahun 100 Hijriah di Makkah. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Terus selanjutnya itu ada as-sahabah al-mukthiruna li riwayatil hadis. Jadi di sini sahabat yang emang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000. Wa mimman lahum maziyah wa fatlun minas sahabah wal mukthirun li riwayatil hadis wa hum sab'ah minas sahabah. Kana lahum al-hazzu al-akbar fi riwayat al-hadis an-nabawi. Jadi di sini ada 7 sahabat yang emang mereka itu mempunyai kesempatan banyak yang besar gitu kan dalam meriwayatkan hadis. Soalnya kan di sini sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Waqad istalahal ulama ala tasniyah min man rawa aktar min alfa hadis mukfiron. Jadi di sini ini adalah mustalah dari para ulama kan, mereka dinamakan dengan mukfirun. Walidha fa inna haula'i as-sab'ah yusammuna bil mukfirun. Jadi mereka itu yang 7 ini dinamakan dengan mukfirun. Siapa aja di sini? Ada Abu Hurairah. Terus yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Yang keempat ada Sayyidah Aisyah. Terus yang kelima ada Abdullah bin Abbas. Terus yang ketujuh ada Jabir bin Abdullah. Terus yang keenam Jabir bin Abdullah. Terus yang ketujuh ada Abu Sa'id al-Khudri gitu. Jadi itu barusan pembahasan terkait sahabat. Begitu ya.
Jadi kalau yang terkait mustalah itu kemarin kita udah selesaikan 2 pembahasan kemarin, itu ya mustalah dari ulumul hadis. Sekarang kita ke pembahasan terkait sahabat, terus tabiin, terus nanti dari geografi singkat terkait a'imah kutubus sittah. Terus selanjutnya di sini ada at-tabi'un. Siapa tabi'in itu? At-tabi'in huwa man laqiya sahabiyan, berarti yang bertemu nabi gitu, bertemu sahabat, mukminan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala Islam. Jadi beriman kepada nabi, bahwasanya mereka itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa mata ala Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Wa qad zakka al-Qur'an at-tabi'in bi'atibari majmu'ihim bi qoulihi ta'ala. Di sini kan disebutkan dalam Al-Qur'an was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dalil terkait tabi'in. Terus habis itu wasyahidat as-sunnah lahum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni tsumma alladhi yalunahum. Sama kan tadi yang kayak sebelumnya tadi, sebaik-baiknya zaman itu pada zamanku, itu kan sahabat, habis itu tsumma alladhi yalunahum, kemudian zaman setelahku, tabi'in kan. Wa qawluhu tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Jadi beruntunglah orang yang melihatku dan beruntunglah orang yang melihat orang yang melihatku. Jadi yang kan yang pertama orang yang melihatku tuh sahabat gitu kan, habis itu setelahnya kan orang yang melihat orang, itu tabi'in. Terus di sini jumlah tabi'in wa adat at-tabi'in yafuqu al-hasr. Jadi jumlah tabi'in juga di sini yafuqul hasr, sangat banyak. Wa hum tabaqatun tablughu 15 tabaqah. Jadi mereka itu terdapat beberapa tabaqah gitu. Kan kemarin kita lagi ngebahas itu kan mereka harus satu tabaqah atau enggak kayak gitu kan. Nah, di sini mereka itu terdapat beberapa tabaqah sampai tablughu 15, sampai 15 tabaqah. Wa qad ittafaqa a'immah al-Islam ala anna akhir asr tabi'in huwa hudud sanah 50 wa mi'ah minal hijrah. Disepakati bahwasanya akhir dari zaman tabi'in itu pada tahun 150 Hijriah. Wa anna sanah isyrin wa mi'atain akhir asri atba'u tabi'in. Tapi kalau yang di ini atba'u tabi'in berarti kan murid dari tabi'in tersebut kan, itu tahun akhir dari mereka itu 220 Hijriah gitu. Terus selanjutnya afdal at-tabi'in. Di sini afdal at-tabi'in siapa? Faqad ikhtalafu fi afdal at-tabi'in man huwa ala aqwal. Jadi di sini juga ada perbedaan pendapat kayak gitu. Al-awwal, yang pertama, annahu Sa'id bin Musayyib wa huwa qaul ahlu al-Madinah. Jadi yang pertama ini Sa'id bin Musayyib ini, tapi di sini menurut pendapat ahlu al-Madinah. Terus habis itu yang kedua itu annahu al-Hasan al-Basri wa huwa qaul ahlu Basrah, menurut pendapat dari ahlu Basrah. Wal Hasan, nah ini kan Hasan al-Basri. Wal Hasan huwa Ibnu Abi al-Hasan Yasar al-Basri, Imam al-Masyhur al-Mujma' ala jalalatihi fi kulli fan. Jadi beliau ini merupakan anak dari Hasan Yasar al-Basri yang merupakan imam yang masyhur, yang beliau itu diakui terkait
keagungannya, ala jalalatihi, keagungannya dalam setiap ilmu, fi kulli fan, kayak gitu. Ala alim ar-rafi', ulama yang ar-rafi', al-faqih, as-siqah, yang terpercaya gitu kan, al-ma'mun, al-abid, an-nasib, yang amanah dan ahli ibadah, an-nasib dan zuhud gitu. Mata sana asyra wa mi'ah, beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah, waktu qorib at-tis'in, jadi sekitar umurnya sekitar 90 tahun kayak gitu. Terus yang ketiga, dari afdalut tabi'in itu siapa? Maksudnya perbedaan pendapat di situ. Annahu Uwais al-Qarni. Pada tahu kan kisahnya Uwais al-Qarni? Di sini beliau itu kan masuk ke tabi'in karena kenapa? Karena emang beliau itu sibuk ngurusin ibunya kan, sampai gak bisa bertemu Rasulullah, padahal satu zaman sama Rasulullah, tapi karena sibuk mengurusin ibunya jadi nggak bisa. Jadi di sini tabi'in beliau Uwais al-Qarni. Wa huwa qaul ahli al-Kufah, menurut ahli al-Kufah. Qala al-Iraqi, dikatakan Imam Iraqi, wa huwa shawab, benar. Lima rawa Muslim fi sahihihi min hadis Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata bahwasanya inna khairat tabi'in, bahwasanya yang sebaik-baiknya tabi'in itu rajul yuqalu lahu Uwais, orang laki-laki yang bernama Uwais. Al-hadis fahada al-hadis qati liniza, dan hadis di sini itu kalau ada khilaf gitu ya udah nggak ada artinya, qati an liniza gitu. Wa Uwais huwa ibnu Amir al-Qarni bi fathil qaf war ra, sayyidu at-tabi'in. Uwais ini beliau pemimpin dari tabi'in. Wa min awliya illa as-shadiqin, merupakan wali Allah, as-shadiqin yang jujur, az-zahid al-arif billah, yang zuhud. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa Aliyan idza laqiyahu an yatluba minhu ad-du'a. Jadi di sini Nabi memerintahkan kepada Umar dan Ali, jika kalian itu bertemu sama ini Uwais, mintalah doa kepada Uwais gitu. Wa dzakara az-Zahabi fil Mizan, di sini disebutkan Imam Az-Zahabi di kitab Al-Mizan bahwasanya annahu wujida qatilan fi sufuf Ali karamallahu wajhahu fi waq'ah Siffin fi Safar sana sab'awa salatin Hijriah. Jadi di sini di kitab Imam Zahabi di Mizan ini dijelasin bahwasanya Uwais ini ditemukan meninggal fi sufuf Ali, pada barisan tentara Sayyidina Ali pada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Terus habis itu yang keempat di sini annahu Atha bin Abi Robah al-Makki al-Qurashi, wa huwa qaul ahli Makkah, menurut pendapat ahli Makkah. Terus wa Atha imam Makkah wa muftiha al-masyhur al-muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi. Jadi Atha ini merupakan imam di Mekah kan, dan juga wa muftiha, mufti Mekah yang masyhur karena emang kepemimpinannya dalam segi ilmu. Terus wasayyidat Anisa minat tabi'in, yang dari ini perempuan Hafsah bintu Sirin, wahiyah fiqh hujjah, beliau ini fiqh terpercaya, wahujjah, dapat dijadikan sebagai sandaran hadis. Qala Iyas bin Muawiyah, dikatakan Iyas bin Muawiyah, ma adraktu ahadan ufaddiluhu ala Hafsah, aku tidak mengetahui yang lebih utama darinya, dari siapa, dari atas Hafsah.
Waqala Ibnu Abi Dawud bahwasanya qaraat Al-Qur'an, bahwasanya Hafsah bin Sirin qaraat Al-Qur'an wa hiya ibna itnain asyra sana. Jadi qaraat di sini maksudnya beliau itu menghafal. Hafal Quran itu pada umur 12 tahun. Wa matat sana 101 Hijriah wa hiya ibna sab'ina sana, pada umur 70 tahun kayak gitu. Wa umud da asugro wasmuha Hujaimah wa hiya zauj Abi Ad-Darda allati talabat min zaujiha an takuna zaujan lahu fi al-akhirah. Di sini Ummu Ad-Darda As-Sugro, yang mana namanya kan Hujaimah kan. Beliau ini merupakan suami dari Abi Darda. Nah, beliau ini meminta talabat min zaujiha, meminta kepada suaminya bahwasanya antakuna zaujan. Dia tuh mau kalau suaminya itu menjadi suami yang di dunia dan di akhirat kayak gitu. Terus habis itu fa'ausoha an alla tatazawwaj ba'dahu. Tapi ada wasiat gitu. Jangan menikah setelah ini Abu Darda itu meninggal kayak gitu. Faqobaha Muawiyah ba'da wafat zaujiha falam tardo. Nah, di sini tuh Muawiyah itu melamar Ummu Darda ini kan. Muawiyah waktu itu di situ dia itu Amirul Mukminin, jadi seorang khalifah kayak gitu, masyhur gitu. Tapi tetap ditolak gitu kan sama istrinya ya Abu Darda kayak gitu. Bahkan minal abidat, beliau ini Ummu Darda itu merupakan ahli ibadah. Wa tuwfiyat ba'da sana, meninggal pada tahun 81 Hijriah. Terus habis itu di sini ada Amroh binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah Al-Ansariyah Al-Madaniyah alimah fadilah fiqh. Beliau seorang yang alim fiqh. Kanat fi hijri sayyidah Aisyah. Jadi beliau ini dibesarkan, diasuh dengan Sayyidah Aisyah. Qala Umar bin Abdul Aziz ma baqiya ahad a'lam bi hadis Aisyah min Amroh. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui terkait hadis-hadis Sayyidah Aisyah selain Amroh. Wa tuwfiyat sana 103 Hijriah. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini al-fuqaha as-sab'ah. Jadi pada zaman tabi'in ini itu ada 7 orang yang ahli fikih yang terkenal. Wa min sadat at-tabi'in al-fuqaha as-sab'ah bil Hijaz wa hum, khususnya ini di Hijaz kan. Yang pertama di sini ada Sa'id bin Musayyib bin Hazan al-Qurashi al-Makhzumi. Ittafaqal ulama ala jalalatihi wa imamatihi. Jadi ulama itu bersepakat terkait mulianya beliau, wa imamatihi wa taqaddumihi ala ahli asrihi fil ilm wal fadilah wa wuju' al khair. Jadi beliau itu lebih utama pada zamannya seperti itu. Dari segi keilmuan dan dari segi segala bentuk kebaikan yang lain gitu kan. Wa huwa ra'su ahli Madinah fi dahrihi. Dan juga beliau itu kepala ulama Madinah pada masanya, fi dahrihi al-muqaddam alaihim fi al-fatwa, dalam memberi fatwa. Wa yuqalu lahu faqih al-fuqaha. Dikatakan juga beliau itu ahli fikihnya dari para ahli fikih. Terus beliau meninggal tufiya sana talatawa tis'in 93 Hijriah kayak gitu. Terus yang kedua di sini ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal tufiya sana 106
Hijriah. Terus yang ketiga ada Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansori, tufiya bil Madinah, meninggal di Madinah tahun 100 Hijriah. Terus yang keempat ada Urwa bin Zubair bin Awam al-Asadi, tufiya sana 94 Hijriah. Terus yang kelima Sulaiman bin Yasar al-Hilali, maula Maimun, jadi budak dari Maimun, budak yang dimerdekakan, Maimunah, tufiya sana 109 Hijriah. Terus habis itu ada yang ke-6 ada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, tufiya sana 99 Hijriah. Terus habis itu yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini as-sabi mukhtalaf fihi. Di sini kalau yang ke-7 di sini ada perbedaan pendapat. Qila dikatakan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, tufiya sana 106 Hijriah bil Madinah. Terus juga dikatakan waqila Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, meninggal pada tahun 94 Hijriah di Madinah. Dan waqila dan dikatakan juga Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harisah bin Hisham, karena yuqalu lahu rahib Quraisy. Beliau dulu itu dikatakan sebagai rahib Quraisy di kasrah salatihi, karena beliau banyak salat. Tufiya bil Madinah, meninggal di Madinah pada tahun 94 Hijriah sana al-fuqaha. Di sini dikenal dalam tahun fuqaha gitu, karena banyak ahli fikih yang meninggal pada tahun tersebut gitu. Wa haula al-a'imah kulluhum min abna as-sahabah illa Sulaiman, kecuali Sulaiman, karena emang Sulaiman ini ayahnya bukan dari kalangan sahabat. Fa abuhu Yasar la subbalahu, ya kan? Wa Muhammad bin Abi Bakar wa Abdullah bin Utbah wa Abdurrahman bin Haris min sigharihim, dari kalangan sahabat yang masih muda kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini barusan terkait tabi'in. Tadi kan udah sahabat, terus tabi'in. Terus ntar ini setelahnya biografi singkat terkait Imam Kutubus Sittah. Tadi gitu kan, jadi ya udah dijelasin secara singkat-singkatnya gitu. Nah, ini di sini kan a'imma al-hadis wa kutubihim, ya kan? Di sini yang pertama sama mu'alif ditulisnya Imam Malik bin Anas, karena kan mu'alif di sini Imam Said, beliau Maliki. Jadi di sini didahulukan sama beliau itu biografi dari Imam Malik bin Anas. Kan kalau misalnya kalau secara zahir kan mungkin Imam Bukhari terus Imam Muslim kan. Cuman di sini beliau karena beliau Maliki mazhabnya, terus di sini didahulukan Imam Malik bin Anas. Siapa beliau? Huwa Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi al-Madani, imam Daril Hijrah. Beliau imam Madinah. Wulida sana khamsin wa tis'in minal hijrah. Beliau lahir pada tahun berapa ini? 95 Hijriah. Wa mata bil Madinah, dan meninggal di Madinah pada tahun Tis'a wa sab'in wa mi'ah, 179. Walahu arba'a wa samanuna sana. Beliau umurnya itu sampai berapa? 84. Wa huwa imam al-Hijaz. Beliau merupakan imam Hijaz. Di sini Hijaz tuh Mekah, Madinah, kawasan Hijaz. Bal imamun nas fil fiqhi wal hadis. Bahkan beliau kan juga
imam umat manusia semuanya gitu kan, dalam segi ilmu fikih dan hadis. Wa kafahu fakhran anna syafi'i min ashabihi, dan mencukupkan menjadi fakhran, menjadi kebanggaan beliau bahwasanya Imam Syafi'i itu merupakan murid dari Imam Malik. Imam Malik lahu kitab, beliau mempunyai kitab Al-Muwatta kan, Al-Muwatta Imam Malik. Faqad istaghraqa fi ta'lifihi arba'ina sanah. Jadi beliau itu menghabiskan waktu dalam penulisan ini Muwatta ini arba'ina sanah, 40 tahun. Waqad bayyana waliullah ad-Dahlawi makana al-Muwatta wa darajatahu. Dijelaskan apa ini? Ad-Dahlawi terkait kedudukan Muwatta dan wa darajatahu dan tingkatannya tersebut. Faja'alahu fi darajah al-ula, bahwasanya kitab Muwatta ini di derajat yang al-ula, yang pertama. Fi sihah min kutubul hadis, dari segi kesahihannya, min kutubil hadis ma'a as-sahihaini, bersamaan dengan sahihaini. Jadi yang dari segi kesahihan, kalau di sini kan menurut penjelasan dari Ad-Dahlawi kan, bahwasanya kitab Muwatta ini mencapai di derajat yang pertama kesahihannya, seperti halnya sahihain, Sahih Bukhari sama Muslim kayak gitu. Terus habis itu wa kutubul hadis ala tabaqat wa hiya bi'tibari sihah wa syuhra ala arba tabaqat. Di sini kutubul hadis itu ada 4 tabaqah. Nah, tabaqah al-ula munhasirah fi thalathah kutub. Nah, tabaqah yang pertama ini terbatas di 3 kitab, yaitu apa aja? Di sini ada kitab Al-Muwatta, terus Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terus habis itu yang waqala asy-Syafi'i ma tahta adi mis-sama ba'da kitabillah ta'ala as-sah min kitab Malik. Tidak ada di bawah langit ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an, selain kitab Imam Malik. Kenapa dikatakan seperti ini? Soalnya waktu itu tuh belum ada Sahihain, belum ada Bukhari sama Muslim, jadi dikatakan Muwatta yang sahih gitu setelah Al-Quran gitu kan. Terus habis itu selanjutnya di sini terkait Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa beliau? Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, Sahibul Madhab. Ya kan, ada mazhab Imam Hanbali kan, Sahibul Madhab. As-Sabir ala al-mihnah, beliau orang yang sabar terhadap ujian. An-Nasir li as-sunnah, penolong dalam sunnah Nabi. Asluhu min Maru, beliau aslinya dari Maru, itu daerah gitu. Wa kana abuhu min Sarkhos, ayahnya dari Sarkhos. Wa mauliduhu fi Baghdad, beliau itu lahir di Baghdad di Rabiul Awal sana, pada Rabiul Awal tahun berapa? Arba'a wa sitina wa mi'ah, 164 Hijriah. Wa tufiya biha, dan meninggal di Baghdad juga kan, lahirnya kan tadi di Baghdad kan, terus meninggalnya juga di Baghdad. Wa tufiya biha dohwa yaumul jum'ah, pada pagi hari, pada hari Jumat. Atsani asyar min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Sana ihda wa arba'ina wa mi'atain, tahun 241. Walahu al-musnad, beliau mempunyai musnad, wa huwa min dawawain as-sunnah al-masyhurah. Musnad beliau itu merupakan salah satu dari kitab yang besar juga dari dalam perkumpulan hadis gitu. Faqad intaqahu min aktsar min sab'ami'ah
alfa wa khamsina alfa hadis. Nah, yang di kitab Musnad itu hasil dari seleksi hadis tersebut itu dari 750.000 hadis gitu. Wa musnadahu hadza yashtamil ala thamaniyata asyar musnadan. Jadi kitab musnadnya beliau itu meliputi berapa? Thamaniyata asyar, 18 bagian. Awaluha musnad al-asyrah wa ma'ahu. Jadi di dalam kitab musnadnya beliau itu tartibnya itu di sini yang pertama itu kan kayak dibagikan kan ada yang dari segi bab fikih gitu. Nah, kalau di sini musnad ini kalau misalnya kan dinamakan musnad. Kalau musnad itu berarti dia tuh kitabnya yang ditulis berdasarkan nama-nama sahabat. Kalau musnad. Makanya di sini awaluha musnad al-asyrah wa ma'ahu. Jadi yang pertama di situ hadis-hadis yang memang diriwayatkan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Kalau misalnya jami kan jami Tirmizi kayak gitu. Nah, kalau itu urutannya di dalam kitabnya itu berdasarkan pembahasan fikih kayak gitu. Hukum-hukum. Wa fihi min ziyadat waladuhu Abdullah. Nah, di dalam kitab beliau itu ada tambahan dari anaknya Abdullah. Jadi kitab yang Imam Ahmad bin Hambal ini beliau nggak nulis sendiri, tapi di sini ada tambahan dari anaknya Abdullah. Wa yasir min ziyadat Abi Bakar al-Qati'i ar-rawi an Abdullah. Terus juga ada tambahan, sedikit tambahan dari Abi Bakar al-Qati'i yang mana merupakan ar-rawi an Abdullah, merupakan murid dari Abdullah. Wa qad ishtamala ala sahih wal hasan wa ad-dha'if. Nah, kitab di sini Musnad Ahmad bin Hambal ini meliputi hadis yang sahih, hasan dan dhaif alladhi yaqrub min al-hasan wa ma huwa aqall min dzalik. Dan yang dhaif ini yang mendekati dari hasan. Wa ma huwa aqall min dzalik, dan sebagian juga yang lebih rendah dari itu, dari hasan tersebut. Wa inna ma hakama alaihi bil wad'i min ahadis al-musnad fa huwa mimma zadahu Abu Bakar al-Qati'i au Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Jadi kan di sini ada dalam kitabnya itu ada hadis-hadis yang dihukumi maudhu. Nah, tapi di sini hadis-hadis tersebut itu hadis-hadis yang emang mimma zadahu, yang ditambah dari Abu Bakar al-Qati'i. Jadi bukan dari Imam Ahmad bin Hambal, tapi itu dari tambahan tadi anaknya, atau enggak Abu Bakar itu murid dari anaknya itu kan, Abu Bakar al-Qati'i atau Abdullah bin Ahmad bin Hambal gitu. Terus selanjutnya di sini ada Al-Imam Al-Bukhari. Siapa beliau? Wa huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi wala Al-Bukhari Maulidan. Beliau di sini lahirnya di kota Bukhara, makanya dinisbahkan namanya Imam Bukhari. Wulida yaumal Jum'ah. Beliau lahir pada hari Jumat li 13 Lailah qalat min Syawal, 13 Syawal sanah arba'ah wa tis'in wa mi'ah minal hijrah, pada tahun 194 Hijriah. Wa tufiya lailatus sab', dan meninggal pada malam Sabtu sanah sita wa khamsina wa mi'atain, tahun berapa? 256. Wa umruhu ithnani wa situn sanah illa salatata asyar yauman. Umurnya beliau 62 tahun illa salatata asyar, kurang 13 hari. Walam yu'aqib dzakaron. Di sini beliau tidak meninggalkan keturunan yang laki-laki, ini anaknya perempuan. Walahu kitab as-sahih al-ma'ruf
beliau mempunyai kitab as-sahihan, yaitu Sahih Imam Bukhari, wa huwa al-kitab alladzi qala fihi al-ulama innahu as-sah kitab ba'da kitab, bila yang mana dikatakan ulama bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, kayak gitu. Ba'da kitabillahi ta'ala. Wal ismul kamil alladzi sama bi al-Bukhari kitabahu hadza huwa, jadi nama sebenarnya, nama yang al-kamil, yang panjang dari Sahih Bukhari itu al-jami al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayatihi. Ini kitab nama kitab aslinya, cuman kan diikhtisarkan, jadi yang terkenal kan Sahih Bukhari kan. Wa qad ishtarata al-Bukhari as-sihah bi qawlihi. Di sini Imam Bukhari mensyaratkan, jadi hadis tersebut yang diriwayatkan beliau itu sahih di Sahih Imam Bukhari itu. Ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahah. Tidak aku memasukkan dalam kitabku tersebut kecuali yang hadis-hadis yang sahih. Wa yufaddilu katsirun minal ulama Sahih al-Bukhari ala Sahih Muslim, bahwasanya banyak ulama, yufaddilu katsirun minal ulama, banyak ulama itu mengutamakan kan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim. Karena kenapa? Li'anna syartahu aqwa wa atqan wa fawaidahu al-fiqhiyah aktsar, karena emang syaratnya itu lebih kuat gitu kan, aqwa. Dan terdapat di dalamnya itu faidah al-fiqhiyah. Fikih. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Siapa nama beliau? Huwa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi, ahad a'lam al-muhaddisin. Beliau merupakan salah satu tokoh besar muhaddisin. Al-a'immah al-hufaz al-mutqinin, seorang imam yang hufaz dan mutqin. Kana mauliduhu bi Nisabur. Beliau lahirnya itu di mana? Di Nisabur. Sana sita wa mi'atain, tahun 206 Hijriah. Wa tufiya sana ihda wa sittin wa mi'atain di Nisabur. Jadi beliau meninggal pada tahun 261 di Nisabur. Ghair mutajawaz khamsata wa khamsina aman. Usianya itu belum sampai 55 tahun. Walahu kitab as-sahih al-ma'ruf. Beliau mempunyai kitab sahih yang mana dinamakan dengan Sahih Muslim kan. Wa huwa al-kitab alladzi tabaqat syuhratuhu al-afaq. Kan kitab Sahih Muslim ini dikenal dengan di semua orang kan pada saat. Fasara dzikruhu fil amsar, dan juga kan diketahui di semua negeri kan. Maka fi ta'lifihi khamsa asyra sanah. Beliau menghabiskan waktu untuk menulis kitab ini Sahih Muslim berapa tahun nih? Khamsata asyar, 15 tahun. Jadi kalau kalian mau belajar bentar jangan wajah ma'afihi, dan mengumpulkan di dalamnya itu itnai asyar alfa hadis ikhtaraha min salasmi'ah alf hadis, mengumpulkan di dalamnya itu 12.000 hadis. Terus habis itu hasil dari seleksi hadis 200.000 hadis. Wa maudu al-jami' as-sahih lil Imam Muslim huwa al-hadis as-sahih al-mujarrad al-musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kan di situ hadisnya di situ bersambung pada Rasulullah.
Wa yantazu hadzal kitab, dan keunggulan dari kitab ini bi husni at-tartib, dari segi penyusunannya yang rapi. Wa siyaqul ahadits kamilah duna taqti, juga dari susunan hadisnya itu sempurna gitu. Wa kamal al-i'tina bidobti lafzu ar-ruwah, dan juga dari segi lafaz rawinya, ketepatan lafaznya gitu. Wa siyaqu turuqul hadis al-muta'addidah wal alfazuhu al-mukhtalifah fi mawdu' wahid. Jadi wa siyaqu turuqu, dari penyajiannya beliau terkait jalur hadis tersebut, dan juga lafaz-lafaz yang mukhtalifah dalam maudu wahid, dalam satu maudu. Fayusahil ala thalib an-nazar fi wujud al-hadis. Jadi di sini bisa memudahkan thalib untuk melihat perbedaan hadis, riwayat hadis tersebut kayak gitu. Wa qad nahaja fi ta'lifihi nahja al-Bukhari fi tariqah sahih fi tariqah sahihah fi jam'il hadis as-sahih al-mujarrad. Jadi di sini Imam Muslim ini dalam penyusunan kitabnya beliau itu mengikuti tariqahnya Imam Bukhari kayak gitu. Wa ta'lifuhu ala abwab al-ilm min fiqih wa khilafah muta'athiran bi tariqatihi. Jadi penyusunannya beliau itu dari segi abwabul ilm, dari segi bab, min fikih, dari segi bab-bab fikih kayak gitu. Wa khilafah muta'assiran bi tariqatihi, ini terpengaruh dari metodenya Imam Bukhari kayak gitu. Terus fadilah Sahih Bukhari ala Sahih Muslim, keutamaan dari Sahih Bukhari atas Sahih Muslim. Kita faqal ulama rahimahumullahu taala ala anna as-sahih al-kitab ba'da al-Qur'an al-aziz as-sahihan al-Bukhari dan Muslim, ya kan? Semua ulama sepakatkan bahwasanya as-sahihul kitab setelah Quran itu Bukhari dan Muslim. Wa talaqat huma al-ummah bil qabul, dan juga kan para umat itu menerima gitu kan terkait hal tersebut. Wa kitabul Bukhari asahhuma wa aktsaruhuma fawaid wa ma'arif zahira wa ghamidah. Namun di sini kitab Imam Bukhari itu lebih asah dan lebih banyak faedah terkait pengetahuan yang emang nampak sama tersembunyi. Ghamidah. Wa qad sahha anna musliman kana yastafid minal Bukhari wa ya'tarif bi annahu laysa lahu nadhir fi ilmi al-hadis kayak gitu. Ya kan di sini yang tadi bahwasanya kan Imam Muslim aja mengikuti thariqahnya Imam Bukhari kan. Bi annahu laysa lahu nadhir fi ilmi al-hadis, tidak ada yang sebanding dengan terkait tentang kitab Sahih Bukhari itu dalam ilmu hadis. Terus selanjutnya ini ada Imam Abu Dawud. Siapa beliau? Huwa Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Beliau lahir pada tahun Isnatai wa mi'atain 202 Hijriah. Wa tufiya bil Basra li arba asyrah baqiyat min Syawal sana khamsa wa sab'ina wa mi'atain. Beliau meninggal di Basrah pada 14 Syawal tahun 275 Hijriah. Walahu kitab as-Sunan al-Ma'ruf bi Sunan Abi Dawud. Wa huwa kitab syarif. Qala in anhu Abu Dawud jama'tu fihi 4,000 hadis wa thamaniyata hadis. Jadi beliau di sini qala bahwasanya aku mengumpulkan di dalam Sunan Abi Dawud itu ada berapa? 4,000 hadis. Dan sama numi'ah dan 800 hadis itu zakartu as-sahih. Beliau menyebutkan yang 800 itu hadis-hadis yang sahih.
wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu, dan juga yang mendekati sahih kayak gitu kan. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, dikatakan Imam Ibnu Al-Qayyim, innahu jama'a bihadzal kitab syamil ahadits al-ahkam. Beliau di situ mengumpulkan hadis ahkam, warattabaha ahsan tartib, juga dari segi penyusunannya itu beliau tersusun rapi kayak gitu. Wa nazamaha ahsan nizam, dari segi penataannya juga itu sistemnya itu rapi. Ma intiqaiha ahsan intiqa, karena emang kan udah diseleksi gitu kan. Wat rahuhu minha ahadits al-majruhin wa du'afa. Nah, di sini di kitab Sunan Abi Dawud di sini beliau tidak ada hadis yang al-majruhin, yang perawinya itu cacat, wa du'afa dan dhaif kayak gitu. Ini tapi di sini kan dikatakan dari Imam Ibnu Al-Qayyim. Terus habis itu di sini At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Huwa, siapa beliau? Huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami. Beliau lahir pada tahun Tis'a wa mi'atain 209 Hijriah. Wa tufiya fi Darmaz Lailah Al-Isnain, pada hari Senin Ats-Tsalits Asyar min Syahr Rajab, 13 bulan Rajab, sana Tis'a wa sab'ina wa mi'atain, tahun 279 Hijriah. Walahu kitab, dan di sini Imam Tirmizi mempunyai kitab Jami' At-Tirmizi, wa huwa kitab alladzi asbaha bihi At-Tirmizi imaman fil hadis. Nah, kitab Jami' Tirmizi ini yang menjadikan Imam Tirmizi ini merupakan imam hadis kayak gitu. Wa huwa asyhur kutubuhu wa ajaluha. Ini kitabnya beliau yang terkenal kayak gitu. Wa yusamma Jami' At-Tirmizi, dinamakan Jami' Tirmizi, dan juga bisa juga Sunan Tirmizi. Wa samahu Al-Hakim Abu Abdullah wal Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' As-Sahih li Tirmizi au Sahih At-Tirmizi. Wa qad wasafahu At-Tirmizi wa samahu bi Sahih kayak gitu. Qala Al-Majdi bin Al-Athir, dikatakan Al-Majdi bin Al-Athir, wa hadza kitabuhu as-sahih ahsan al-kutub wa aktaruha faidah, banyak faedahnya, wa ahsanuha tartiban, dari segi penyusunannya juga rapi, wa aqalluha tikraron, dari segi hadisnya itu sedikit yang tikror kayak gitu. Wa fihi ma laysa fi ghairihi min dzikri al-madahib fawju al-istidlal, dan di dalamnya itu terdapat ada hadis yang tidak ada pada kitab lain kayak gitu. Min dzikri al-madahib wujuhul istidlal, dari segi penyebutan pendapat para ulama gitu. Wa tabayyan anwa al-hadis minas sahih wal hasan wal gharib. Di situ disebutkan macam-macam hadis sahih, hasan dan gharib. Wa fihi jar wa ta'dil. Kayak gitu. Terdapat juga jar wa ta'dil. Ini kalau yang Tirmizi, Sunan Tirmizi, ini ada darsnya di Masjid Azhar, tapi udah jilid kedua. Tapi masih awal, jilid 2 awal. Sama Dr. Subhi. Di situ hari Minggu jam 2. Di situ beliau itu di situ kan tadi qiraah, sebenarnya itu qiraah cepat. Cuman nanti di situ tuh dokter tuh ngejelasin kan misalnya ntar hukumnya doif. Kenapa dia doif? Kan kalau di kitab itu kan qiraah nggak disebutkan. Maksudnya siapa? Cuman di situ kan rawinya ada. Cuman nanti sama dokter itu disebutin. Ternyata doifnya itu penyebabnya karena si A gitu. Jadi kalau kalian pengen lihat gambarannya bisa ikut darsnya Dr. Subhi. Beliau juga ada dars si Bukhari apa Muslim ya? Di Sayyidina Husain. Cuman kan kalau yang di Masjid Sayyidina Husain itu banyak tuh nggak bisa langsung ketemu gitu loh. Jadi kan di lantai 2 kan kalau nggak salah. Dengar suara. Iya, jadi dengar suara gitu. Nah, tapi kalau yang di ini Masjid Azhar, di ini sih tempatnya di ini, di tempat sholat banin, imam paling depan banget. Jalan aja masuk ke dalam gitu. Hah?
lupa. Pokoknya tempatnya imam paling depan banget. Jam 2 hari Minggu. Terus habis itu selanjutnya di sini ada Imam An-Nasa'i wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun Khamsata wa Ashrina wa Mi'atain 225 Hijriah wa mata di Makkah sana salah wa salah mi'ah. Meninggal di Makkah pada tahun berapa? 130 iya, mi'ah, oh ya, 303 Hijriah. Wa huwa madfunu biha, dimakamkan di Mekah. Walahu kitab As-Sunan Al-Ma'ruf, beliau mempunyai kitab Sunan yang dinamakan dengan Sunan An-Nasa'i. Wa kitab As-Sunan hada murattab ala abwab al-fiqhiyah kabaqiyati sunat al-bukhari. Kalau ini kitab yang Sunan An-Nasa'i ini tartibnya itu dari segi abwabul fiqhiyah. Kan yang tadi Mustad kan ada yang kan sahabat-sahabat gitu. Nah, kalau kayak kitab Sunan ini dari bab fikih. Wa qad daqqaqa An-Nasa'i ghaya at-tadqiq fi ta'lif Sunanihi As-Sughra. Jadi beliau itu sangat teliti dalam penulisan kitab sunannya beliau ini. Famil sama qala al-ulama inna darajah as-sunan as-sughra ba'da as-sahihain. Jadi sampai dikatakan itu bahwasanya derajat Sunan An-Nasa'i ini setelah Sahihain Bukhari dan Muslim, li annaha aqal as-sunan ba'dahuma dhaifan, karena sedikit yang dhaif. Karena emang kan beliau di sini apa? Pokok An-Nasa'i. Beliau sangat teliti dari segi penulisannya. Wa fi Sunan An-Nasa'i as-sughra as-sahih wal hasan wa ad-dhaif walakinahu qalil. Di kitab sahih ini, di kitab Sunan An-Nasa'i ini ada hadis-hadis yang memang sahih, hasan dan dhaif, tapi yang dhaif ini di sini qalil, sedikit. Terus habis itu selanjutnya terakhir. Soalnya di sini ini ya, soalnya ini kayak biografi gitu kan. Kalau di kemarin kan mustola gimana ini. Di sini lumayan datar ya. Di sini ada Imam Ibnu Majah. Di sini jadi kalian harus memperhatikan kalau nulis Imam Ibnu Majah itu haknya itu jangan dikasih titik, tanpa titik. Misalnya kalau di risalah nulis pakai titik itu disalahkan. Terus Kenapa harus bukan namanya? ya bukan namanya. Kan memang di sini Ibnu Majah. Bertanya masalah. Wah. Siapa beliau? Imam Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini, nusiba ila iklim Qazwin, dinisbahkan pada Qazwin. Di an nabihi mauliduhu wa nas'a tahu, karena di sana beliau lahir dan hidup di Qazwini. Ulida sana tis'a wa mi'atain 209 Hijriah. Wa tufiya sana salat wa sab'ina wa mi'atain 273 Hijriah. Walau kitab, beliau itu mempunyai kitab As-Sunan wa fihi as-sahih wal hasan wa ad-dhaif. Waqad takallama ba'dul ulama. Nah, di sini sebagian ulama itu membahas bahwasanya fil ahadis allati infarada biha an ghairihi minal kutub as-sita wa huwa qaul mu'tarid. Jadi misalnya itu terdapat hadis yang emang dia itu enggak ada di hadis yang lain kayak gitu. Nah, itu tuh tertolak kayak gitu. Pembahasan terkait kayak gitu. Karena kenapa? Karena kan di sini fahaula al-a'immahum ashab ashhur al-kutub al-mudawwana fi ilmi al-hadis. Karena kan itu yang menulis kitab itu kan imam-imam ini, kutubus kita kan. Emang beliau itu ashhurul kutub ya, iya, ashab ashhurul kutub kayak gitu kan. Wa hadhihi kutub hiya, di sini kutub-kutub ini apa aja? Al-Muwatta wa Mustad Ahmad wal kutub as-sitah allati hiya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu
majal. Wa qad jara istilah al-muhaddisin ala itlaq lafaz al-kutub as-sitah. Jadi penamaan kutubus sitah itu emang udah disepakati dari para muhaddisin gitu. Istilah muhaddisin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a biha bihadzal mu'allaf wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa ala hadhihi wa ala kulli shalihat khususan ila ruh muallif kitab Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Al-Fatihah. Sekian pertemuan terakhir di kitab ini. Jadi kita ada 4 pertemuan.